edisi hari ini Rabu 7 September 2022. Di edisi kali ini, Panggung Demokrasi akan membahas sebuah tema mengenai efek domino dari kenaikan harga BBM. Kita ketahui pemerintah menaikkan harga sejumlah BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan juga Pertamax non-subsidi pada Sabtu pekan kemarin. Dan rinciannya, Tribuners Pertalite dari 7.650 per liter naik menjadi Rp10.000. Kemudian solar bersubsidi dari Rp5.150 ini menjadi 6.800 per liter. Kemudian Pertamax dari 12.500 naik menjadi 14.500. Kenaikan harga BBM ini diprediksi akan menimbulkan dampak lainnya seperti halnya memicu inflasi hingga kenaikan sejumlah bahan baku hingga transportasi dan juga logistik. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber seperti apa nanti tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Bersama dua narasumber, yang pertama saya akan sapa ada anggota DPR RI dari Komisi 7 dari fraksi PKS. Ada Dr. Mulyanto. Pak Mulyanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mul sudah bergabung. Yang kedua, pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gajah Mada, ada Prof. Fahmi Radi. Prof. Fahmi Radi, Assalamualaikum. Selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung, Prof. Baik, Tribuners, sebelum saya ke Prof, sebelum ke Dr. Mulyanto, ini saya ada sebuah tayangan terlebih dahulu, video di mana Pak Mulyanto ini memimpin walkout dari fraksi PKS dan juga bergabung bersama demonstrasi di luar gedung parlemen kemarin. Kita akan simak videonya. Instruksi pimpinan, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-terus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. kesusahan, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Maka PKS hadir bersama masyarakat. Baik, itu tadi Tribuners video dari Pak Mulyanto memimpin walkout dari fraksi PKS dari rapat paripurna DPR kemarin. Pak Mul, mungkin langsung saja mungkin bisa diceritakan Pak, kemarin ini jalannya seperti apa, kemudian hingga fraksi PKS sepakat menolak, kemudian walkout dan juga membersamai demonstran di luar gedung DPR MPR. Ya, jadi memang kemarin itu kan hari paripurna DPR RI, dua agenda besar. Yang pertama peringatan hari ulang tahun DPR RI, yang kedua agenda rapat paripurna membahas keputusan ya terkait dengan Undang-Undang APBN tahun 2021. Jadi ada dua agenda itu. Sementara di luar ini kan terjadi demo ya dari kalangan buruh, dari kalangan mahasiswa, dan dari kalangan pemuda ya. Banyak sekali yang demo. Nah, kami sendiri sudah melihat bahwa ini ya kondisinya akan semakin panas ya
pasca penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Karena kenaikannya cukup besar, kemudian juga terjadi hal-hal yang apa ya, menurut saya cukup aneh ya. Diberitakan bahwa pemerintah meminta agar Revo 89 BBM termurah pada waktu itu ya diserbu oleh masyarakat, diminta dinaikkan. Loh, ini kan banyak hal yang luar biasa. Karenanya kami pun memang bertekad akan mengangkat ini ke paripurna. Paripurna sendiri itu bertepatan dengan ulang tahun DPR, ulang tahun Ibu Ketua DPR, ya kan? Ada juga nyanyi-nyanyi di sana kan. Nah, ini juga memantapkan sikap kami ini harus kita walk out kita sampaikan. Nah, makanya waktu itu saya diminta teman-teman menjadi juri bicara interupsi ya di tengah sidang paripurna itu untuk menyampaikan bahwa kami menerima banyak masukan aspirasi masyarakat, maka dalam forum paripurna ini kami fraksi PKS menyatakan menolak BBM kenaikan BBM bersubsidi ini. Karena juga sekarang hari ini di depan ya berlangsung demo-demo masyarakat yang menolak kenaikan BBM. Kami bersimpati dengan masyarakat, karenanya kami walk out dari forum paripurna. Nah, kurang lebih itu. Di situ ada Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani baru akan menyampaikan pandangannya terkait dengan APBN 2021 ya, pertanggung jawabannya. Itu kurang lebih, Mas. Baik, kemudian ketika kejadian di luar, Pak, ini kan kemudian kita lihat Pak Mulyanto dan juga beberapa anggota PKS juga naik kemudian memberikan komando atau orasi seperti itu. Itu memang sudah direncanakan atau baru spontanitas kemarin? Spontanitas, Mas. Jadi kan waktu itu saya sebelum paripurna masuk, teman-teman dari HMI mengatakan mereka ada demo. Mohon ada perwakilan DPR yang menerima. Ya kelihatannya kan paripurna ya, sebagian nggak ada bisa menerima. Nanti kalaupun paripurna selesai, mohon bisa menerima mereka. Ya saya bilang, insya Allah kami menerima. Kalau apa datang ya ke demo mahasiswa, nunggu kesempatan kami selesai di paripurna. Nah ketika kami walk out kan di tengah paripurna kan, maka langsung kami menuju pintu gerbang, keluar jalur khusus pintu gerbang, lalu naik di dalam kendaraan komando mereka. Saya menyampaikan bahwa sikap yang disampaikan oleh mahasiswa, ya, yang pertama yang saya hargai, saya bangga, salut, bahwa mahasiswa masih memiliki hati nurani. Mahasiswa masih memiliki akal sehat. Mari kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Nah itu Mas, jadi nggak ada skenario ya jalan begitu saja. Baik, artinya itu spontanitas dari Anda dan juga teman-teman PKS Spontanitas ya, Pak saja. ya. Kalau untuk kejadiannya itu berarti sebelum ada nyanyi-nyanyi di dalam itu, Pak? Enggak, udah itu kan nyanyi-nyanyi kan setelah acara ini ya, acara ulang tahun selesai, toh ada yang mengumumkan gitu, hari ini juga adalah hari ulang tahun Ibu Ketua, nah, itu spontan pada mengucapkan selamat dan nyanyi ulang tahun ya. Baik, walaupun tidak ikut menyanyi, tapi Pak Mulyanto juga sudah mengucapkan ke Bu Puan ya? Belum sempat ya, paling ini kan lagi dalam forum sidang ya. Baik, terima kasih Pak Mul untuk awal terlebih dahulu. Saya ke Prof. Fahmi Radi. Prof, 2 minggu yang lalu kita membahasnya sebelum resmi dinaikkan. Prof bilang waktu itu Jokowi tidak akan menaikkan dalam minggu ini dan juga terbukti, tetapi minggu setelahnya di hari Sabtu 3 September kemarin, pandangannya terkait kenaikan harga BBM beserta alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah. Apakah sudah masuk akal, Prof Radi? Nah, yang pertama sebelum kenaikan itu, beberapa waktu sebelumnya, pemerintah itu kan sudah mengajukan 3 opsi. Opsi yang pertama adalah penambahan subsidi, sehingga kalau itu benar menurut Sri Mulyani sekitar 640 triliun. Nah, sehingga itu tidak mungkin itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menaikkan harga BBM, bukan menyesuaikan itu.
Kalau penyesuaian itu saya kira bahasa yang menyesatkan juga itu ya. Kalau yang benar ya menaikkan. Dan yang ketiga adalah pembatasan. Nah, tampaknya pemerintah memilih jalan yang mudah gitu ya, dengan menaikkan harga BBM secara serentak. Ada pertama, kemudian ada Pertalite dan juga ada solar. Nah, kenaikan yang serentak ini itu tidak bisa dihindari akan menyulut inflasi. Kalau hitungan moderat saya, inflasinya bisa menjadi 6,4 gitu ya. Nah, dengan inflasi sebesar itu, maka ini akan menurunkan daya beli. Kemudian juga kalau kita lihat di pasar-pasar gitu ya, itu kan juga hampir 9 bahan pokok itu naik. Kemudian angkot juga dinaikkan, ada juga yang mogok gitu ya. Nah, jadi karena keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara serentak, menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Pemerintah hanya mengambil jalan mudah, jalan pintas, setelah itu melupakan begitu saja. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi saya, imbas dari kenaikan itu dilimpahkan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin gitu ya. Meskipun sebelumnya Jokowi membagi bantalan sosial, tapi bantalan sosial itu tidak akan mencukupi sampai berapa lama misalnya tadi. Belum lagi nanti salah sasaran gitu ya. Nah, menurut saya mestinya Jokowi itu mengambil opsi pembatasan. Nah, dalam pembatasan itu kenaikan harga BBM, tetapi itu dilokalisir. Jadi Jokowi kan juga mengatakan dalam pengumuman itu bahwa ada salah sasaran itu ya. Ada 70% Pertalite itu salah sasaran, ada 80% solar bersubsidi itu juga salah sasaran yang itu dinikmati oleh para industri-industri besar gitu ya. Bahkan pemiliknya itu asing itu juga dapat subsidi. Nah, ini kan nggak fair gitu ya. Nah, sementara beban kenaikan ini dilimpahkan pada semua orang termasuk rakyat miskin. Nah, kalau misalnya memilih yang ketiga, pembatasan tadi, maka pemerintah tanpa menaikkan harga BBM, tetapi kemudian membatasi, dan pembatasan tadi harus ada dasar hukumnya melalui revisi Perpres 191 2014 gitu ya. Nah, di Perpres itu masukkan saja bahwa yang boleh membeli BBM bersubsidi adalah sepeda motor, adalah angkot, adalah ojol, dan juga truknya itu beroda 4 gitu ya. Tapi kalau dari roda 4 itu milik industri pasti gitu ya. Nah, dengan pembatasan tadi itu kan yang sebelumnya menggunakan Pertalite, jadi misalnya pemilik mobil dan lain sebagainya, itu dipaksa untuk migrasi ke Pertamax. Nah, ini kan sesungguhnya terjadi kenaikan harga juga dari Pertalite dan Pertamax, tetapi beban ini bagi kelas menengah atas gitu ya, para pemilik mobil, dan ini dilokalisir hanya di situ tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi tadi. Nah, itu lebih aman gitu ya. Nah, bagaimana pengawasannya? Kalau sudah ada dasar hukumnya dalam Perpres itu, maka aparat bisa mengamankan, misalnya ada industri sawit atau industri tambang gitu ya, menggunakan solar bersubsidi, maka aparat bisa menindak. Tapi kalau nggak ada aturannya sampai sekarang, ya sulit gitu ya. Baik, berarti menurut Prof. Fahmi, jalan mudah gitu. Baik, berarti menurut Prof. Fahmi ini lebih baik menurut Anda pemerintah ini melakukan terlebih dahulu pembatasan itu tadi. Yes. Menurut Anda. Baik. Ya, jadi penaikan harga itu opsi terakhir gitu ya. Jadi harusnya pembatasan dulu. Baik. Pembatasan itu sesungguhnya adalah kenaikan harga juga, tetapi dilokalisir dari konsumen yang sebelumnya Pertalite
Dia dipaksa ke Pertamax. Nah, Baik. ini dampak inflasinya itu juga lebih rendah, tetapi lagi-lagi pemerintah bahkan sama cara zaman Orde Baru itu mencari jalan mudah, jalan pintas dengan menaikkan begitu saja. Baik. Nah, saya tidak melihat perlawanan kecuali Pak Mul gitu ya, atau dari partainya PKS. Saya sangat appreciate menolak walkout, kemudian juga menemui pendemo, tidak nangis. Sebelumnya kan nangis-nangis gitu ya. Itu jauh lebih baik gitu ya. Memang hanya PKS gitu ya. Demokrat sendiri tidak melakukan itu. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Pak Mul dan teman-teman ini bentuk dari resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang menurut saya adalah kebijakan yang salah. Baik, Prof. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Mulyanto mungkin menanggapi seperti apa? Iya, saya sangat mengapresiasi sekali ya ketajaman analisis Pak Profesor Hadi ya dari beberapa kali diskusi. Karenanya saya tuh terus terang banyak terinspirasi dari beliau ya. Makanya tanpa sadar sering sama pendapatnya. Iya. Ya, mungkin karena punya perasaan yang sama ya pembelaan kepada masyarakat. Ini pertama saya ingin sampaikan supaya agak clear ini jumlah yang disubsidi oleh pemerintah yang katanya kalau nggak dinaikkan bisa mencapai 650 triliunan ya. Yang sebelumnya adalah 502 triliun. Ini supaya clear ya. Karena sebenarnya kalau kita lebih lihat dengan kacamata yang lebih tajam, itu nggak besar-besar banget. Pertama nih ya, pertama logikanya begini, APBN tahun 2002, kami di Komisi 7 memutuskan asumsi makro, mengetok harga ICP 63 US dollar per barel. Tok, berlaku di 2022. Lalu terjadi perang Rusia-Ukraina, terjadi peningkatan ya. Masalah logistik, transportasi, meningkat harga BBM. Ya kan? Pada saat tertentu, kurang lebih di bulan Mei menuju Juni, tanggalnya saya agak lupa, terjadi pembahasan. Kalau asumsi makronya 63 US dollar, maka dengan harga yang sekarang, nombok Pertamina kan, maka ini harus direvisi. Maka dilaksanakanlah pembahasan dengan DPR, Banggar, ditetapkan bersama bahwa dari tahu angka 63 US dollar menjadi 100 US dollar per barel. Nah, dengan angka 100 US dollar per barel, maka subsidi dan kompensasi total menjadi 502 triliun. Tok, selesai. Selesai kan? Sudah selesai, sudah putus. Nah, angka 502 juga itu terdiri dari segi komoditas 3. Di situ gas LPG, di situ BBM, di situ listrik. Tiga komponen masuk. Dari segi bentuk anggarannya, 2. Itu ada anggaran subsidi dan anggaran kompensasi. Dari segi tahun, diperuntukkan untuk kompensasi tahun 2021 dan kompensasi di tahun 2022. Jadi pertama bukan subsidi BBM tahun 2023 saja. Kalau BBM subsidi BBM 2022 saja hanya 150-an. Itu yang pertama. Ya kan? Jadi bisa selesai kalau 152 triliun itu diketok. Nah, pada saat bulan Juni harga BBM anjlok di dunia. Ya kan? Dari 120 US dollar menjadi 90 US dollar di bulan Agustus akhir sampai bulan September. Anjlok. Sehingga pertanyaannya, kenapa lagi harus dinaikkan? Kan sudah di-cover oleh asumsi yang dari 63 menjadi 100. Muncul asumsi baru lagi. Ini kan harga minyak dunia ini dan ICP rata-ratanya 105 loh.
Oh, dinaikkan lagi menjadi 105. Nah, itu kan jadi agak. Nah, kalau 105 dengan harga dolar sekarang, maka kalau ingin menambah subsidi, tambahannya itu dari 650. Jadi kurang lebih 150 triliun kekurangannya. Mhm. Jadi bukan tambahan subsidinya menjadi 650. Mhm. Nah, nggak gitu juga. Baik. Total BBM-nya juga nggak jadi setinggi-tinggi itu. Nah, ini jadi angka-angka ini nih kadang-kadang kan ditampilkannya apa ya? Misleading gitu ya. Ya. Jadi misalnya ini akibatnya kan seperti yang Pak Profesor sebut, nggak menyelesaikan masalah kenaikan BBM bersubsidi ini. Mhm. Tetap saja yang namanya penyaluran BBM ini tidak tepat sasaran, dinikmati oleh orang kaya yang naik mobil mewah, lari ke pertambangan, lari ke industri, termasuk industrinya asing, kata Pak Profesor, nggak diselesaikan masalah itu. Itu Mhm. lebih dari 70%. Baik. Itu poin pentingnya, sehingga waduh ini nggak tepat ini. Mhm. Masyarakat akhirnya yang menanggung beban kenaikan itu secara keseluruhan. Mhm. Baik, berarti Anda juga setuju juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Radi bahwasanya ini adalah jalan Iya, pintas pemerintah juga, itu. tidak mau mencari solusi. Kita, ya, kita dari awal itu dengan parodi, hampir swasta itu selalu kepada media menyampaikan gagasan pembatasan itu. Karena deal, orang kaya bisa menikmati apa BBM bersubsidi kan, Mhm. nggak adil. Sementara dengan harga naik, apa otomatis terkendali itu, apa terkendali volumenya? Apakah berarti nggak nambah kuota? Ya enggak. Ya, sih akan tetap saja pertumbuhan dinamika masyarakat kan. Dinaikkan pasti itu juga harus ditambah di kuota ya. Mhm. Ya kan? Kalau nggak ditambah kuota ya habis bulan November ini kan. Mhm. Hitungan BPH Migas dan Pertamina. Baik. Jadi tidak sama sekali tidak solutif apa yang ini apa pemerintah. Mhm. Baik, terima kasih Pak Mul. Saya ke Prof. Radi. Prof, menurut Prof, dampak real seperti yang diketahui kan beberapa sudah mulai nih, seperti tarif ojek online sudah ada yang baru, akan segera dinaikkan juga. Ini kira-kira hal lain atau harga apa lagi yang akan naik dengan naiknya harga BBM ini, Prof? Oke, sebelum menjawab itu, saya akan merespon apa yang dikatakan Pak Mul itu ya. Baik, silakan. Jadi benar sekali yang dikatakan Pak Mul tadi bahwa 502 triliun itu anggaran selama setahun, kemudian anggaran itu untuk BBM, untuk gas, untuk listrik. Nah, saya mencatat data itu ya, tanggal 31 Juli itu alokasinya baru sekitar 88 triliun, untuk BBM sekitar 67 triliun. Sehingga kalau kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa ini jebol gitu ya, itu tidak benar juga itu. Itu harus perlu diperjelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya ungkapkan juga bahwa Jokowi itu mengatakan karena membengkak tadi, kemudian karena salah sasaran. Nah, mestinya yang salah sasaran itu kan yang harus diselesaikan, bukan menaikkan harga, dan itu bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Itu respon saya pada Pak Mul tadi gitu ya. Nah, kemudian tadi bagaimana efek dominonya, sorry, itu sudah pasti ya, sudah pasti akan, sorry saya minum dulu. Jadi hasil perhitungan saya, kenaikan harga serentak itu menjadikan inflasi menjadi 6,4% pada bandingkan sebelumnya itu kan 3%, dan itu pasti akan menggerus pertumbuhan ekonomi yang dengan susah payah dicapai 5,4 gitu ya. Itu efek domino yang terjadi tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan efek tadi terhadap masyarakat gitu ya, terutama masyarakat miskin. Misalnya kita mendengar gitu ya, bahwa harga 9 kebutuhan pokok di pasar tradisional itu naik gitu. Angkutan kota juga naik, dan lainnya juga semua naik. Nah, konsumen utama dari pasar tradisional, angkot, ini kan orang-orang miskin atau juga rentan miskin gitu ya. Ini pasti akan, sorry,
semakin memberatkan itu ya bagi mereka. Padahal Jokowi juga berulang kali mengatakan itu ya bahwa opsi yang akan dipilih jangan sampai menambah beban orang miskin. Tetapi faktanya dan keputusan yang menurut saya tidak tepat itu, beban rakyat miskin itu akan semakin meningkat. Orang miskin tambah miskin. Nah, bantalan sosial itu tidak mencukupi untuk mengangkat dampak domino dari kenaikan harga tadi. Itu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Langsung saja Pak Mul menanggapi terkait tadi disinggung oleh Prof ya, terkait bantalan sosial yang mungkin juga tidak cukup. Seperti apa tanggapannya Pak Mul? Ya, jadi ini Mas ya. Jadi ketika harga BBM naik, solar maupun Pertalite, yang pertama terkena kan adalah tadi. Pertama adalah yang saya ambil contoh ya, supir ojol kan. Ya. Dia harus mengisi BBM-nya kan, yang tadinya 6.500 menjadi 10.000, ya kan? Langsung dia naik ongkos produksinya, ya kan? Akibatnya penumpang, ya kan? Penumpangnya masyarakat yang menggunakan ojek online atau ojek biasa akan membayar lebih mahal. Pertama masyarakat kena dari segi transportasi. Ya. Yang kedua, yang lebih gampang kita kena ya, ini mobil angkutan sembako, isinya sayur, isinya beras, ya kan, ngangkut, ya kan, menggunakan BBM bersubsidi, ya kan, naik harganya. Otomatis harga jual pangannya naik, ya kan, karena faktor transportasi. Begitu juga buruh-buruh yang menggunakan ojek ke kantor, kehidupannya semakin berat, ya kan. Saya menambahkan tadi hitung-hitungan Pak Rodi, Profesor Rodi, inflasi akan bertambah kurang lebih 3,2% ya Pak Rodi ya, dari yang ada 3,2%. Saya menambahkan lagi, pada saat kondisi sebelum kenaikan BBM itu khusus untuk kelompok pangan, kenaikan inflasinya itu menjadi 11% pangan. Nah, ketika BBM bersubsidi naik, maka angkutan sembako naik. Berarti kan harga sembako meningkat. Berarti inflasi pangan akan jauh lebih tinggi lagi. Saya nggak dapat menghitungnya, tapi dugaan saya bisa mencapai 15-an gitu kan logikanya. Kalau Pak Rodi itu tambah 3 ya, ini 11 tambah 3 aja udah 14, mungkin 15. Ini kalau sudah pangan, urusannya kan perut ya. Nah, ini kan cukup rumit dampak ini. Nah, pemerintah harus hati-hati. Dengan bantalan sosial BLT BBM yang disampaikan Pak Jokowi, apakah itu bisa menambal itu tadi, Pak Mul? Ya, bisa menambal, cuma apakah cukup? Yang pertama, KPK, BPK, ya kan, sudah mempertanyakan berkali-kali DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang meninggal masih ada, yang sudah pindah masih ada. Ini nggak jelas data ini. Yang kedua, kita tahu sendirilah fraud terjadi. Seorang menteri kan, itu fraud terkait dana bantuan sosial ini. Yang ketiga, bantuan sosial ini diberikan 3 bulan. Apakah inflasi ini akan berhenti selama 3 bulan? Hitung-hitungan pengamat, bahkan inflasi ini akan berlaku panjang, agak panjang. Pertama, inflasinya naik. Yang kedua, pertumbuhan turun. Maka itu terjadi apa yang disebut deflasi. Deflasi. Dan kondisi di mana inflasi naik, pertumbuhan turun. Kayak stuck gitu. Pertumbuhannya turun, stuck, ya kan? Tapi harga tinggi. Nah, ini akan membuat masyarakat semakin menderita. Ya, nggak tumbuh, nggak bergerak, tapi serba mahal. Nah, ini kan berbahaya. Nah, karenanya bantalan sosial tadi hanya memberikan kepada 20 juta penduduk miskin terbawah. Bottom of pyramid dari kemiskinan itu. Padahal jumlah yang terbanyak itu adalah di garis kemiskinan. Di angka kemiskinan. Nah, garis kemiskinan dihitung dari kalori yang ujung-ujungnya adalah harga pangan. Ketika harga pangan naik, maka otomatis angka kemiskinan angkanya naik. Kalau angka kemiskinan naik, maka orang yang berada di angka-angka itu pada berjatuhan. Akan bertambahlah kemiskinan baru.
Hmm. Makanya saya bilang sepakat dengan Pak Profesor, tidak menyelesaikan masalah. Mhm. Baik, terima kasih. Kemudian terkait ini tadi sempat disinggung di awal ya. Ini yang sedang ramai adalah bagaimana kemudian ada SPBU Vivo. Ini yang kemudian awalnya 8.900, tapi ini sudah naik 2.000, 10.900 untuk RON 89 atau Revo 89 produk dari Vivo. Tanggapannya seperti apa? Ini kalau pemerintah katanya juga tidak melakukan intervensi seperti itu terkait kenaikan harga. Silakan Pak Yuk, Mul. Pak Profesor, oh saya dulu ya. Pak Mul. Baik, Hmm. tadi saya sudah mendengar Pak Profesor menjelaskan analisisnya ya. Kalau menurut pandangan saya, sebelum eh, Revo melakukan penurunan harga, ya kan, ya Revo ini kan relatif yang termurah ya. Maka saya melihat Revo ini bisa mengambil atau bidikannya unik dia, ya kan? Operator lain membidik eh, BBM ya dengan RON tinggi, Hmm. paling tidak di atas BBM bersubsidi. Tapi Revo membidik pasar yang di bawah, bahkan di bawah BBM bersubsidi dengan RON 89, ya kan? Jadi Revo strategi pemasarannya membidik kelas menengah ke bawah, ya kan? Dengan RON 89. Sementara kita paham RON 89 dan 90 ini adalah kelompok kelompok BBM dengan kualitas yang menengah, ya. Artinya ya nggak beda jauh lah 89 sama 90. Satu kelompok lah menengah ya. Beda lah dengan Pertamax atau Pertamax Turbo. Nah, namun karena efisiensi dari produsennya, katanya pengusaha Swiss ya, bekerja sama dengan Inggris, punya jaringan yang cukup kuat informasinya, sehingga dia bisa memanage ya distribusinya sehingga harganya sangat-sangat bersaing, termasuk juga dengan Pertamina, yang bahkan itu adalah BBM bersubsidi. Ini kan jadi menggelitik. Kalau dia nggak berbeda jauh, ya, apalagi lebih rendah ya, apalagi lebih rendah Revo ini. Kalau tidak berbeda jauh saja, kita bertanya, berapa sih sebenarnya HPP dari Pertalite? Kok sudah disubsidi sekalipun, harganya 10.000. Revo tanpa subsidi sekalipun, beda-beda tipis kan? Hmm. Apalagi kalau lebih rendah. Pertanyaan saya, ini apakah angka 10.000 ini nggak kemahalan gitu loh. HPP-nya jangan-jangan rendah ini. Kita harus hitung betul HPP ini. Jangan sekedar subsidi atau kompensasi, hitung-hitungan begini loh. Harga jual internasional dikurang, ya kan? Harga subsidi sekarang, maka itulah selisihnya adalah besarnya kompensasi atau subsidi. Hmm. Kalau menurut saya nggak boleh begitu hitungannya. Baik. Hitung-hitungannya HPP berapa? Harga pokok produksinya. Harga jualnya berapa? Nah, selisihnya itu yang disubsidi. Baik. Nah, Baik. kalau HPP-nya ditinggiin, keuntungannya terlalu Baik. banyak. Baik, terima kasih Pak Mul. Nah, Langsung saja saya ke Prof. Radi. Ini kan juga di media sosial sedang banyak ini diperbincangan terkait ada 10 negara dengan harga bahan bakar termurah. Salah satunya nomor 10 ada Malaysia dengan RON 95 saja ini harganya tidak sampai Rp7.000 kalau dirupiahkan. Ini sebetulnya faktor yang mempengaruhi apa saja, Prof. Prof. Radi, mohon izin audionya. Baik, Prof. Radi. Mohon izin Prof. Radi untuk audionya kami belum mendengar. Kan udah didengar ya. Baik, silakan Prof. Oke. Jadi sebagai akademis saya kan nggak bisa menjudgment itu, tapi saya bisa membuat analisis. Jadi analisis yang pertama itu memang pricing strategi dari Revo yang menetapkan harga dalam satu portofolio. Jadi barangkali dimurahkan Vivo ya, tapi yang lain dinaikkan. Ini dalam bisnis hal yang sangat biasa itu. Tetapi
analisis yang kedua itu ya, Revo, kemudian Shell dan lain sebagainya, itu kan masuk di Indonesia karena bisa menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar. Nah, kalau hitungan Revo tadi benar di bawah Pertalite, maka saya setuju katakan Pak Mul tadi, sesungguhnya Pertalite itu kemahalan. Kalau kemudian sebelumnya digembar-gemborkan itu ya, Pertalite tadi harga fenomen 14.000 misalnya, atau juga dengan angka tertentu gitu. Ini harus diaudit gitu ya. Jangan-jangan itu kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Karena pembandingnya itu ada Revo tadi dan itu selisih dari 90 dan 89 itu tidak terpaut jauh, tapi harganya kemudian jauh lebih murah. Meskipun sehari setelah itu yang saya dengar bahwa itu ditekor oleh Dirjen kemudian dinaikkan. Nah, kalau benar ditekor oleh Dirjen, ini saya kira justru melanggar aturan itu ya. Yang tidak, sehingga pemerintah tidak boleh memasuki area strategi tadi gitu ya. Kalau kemudian melaporkan iya, tapi tidak berwenang untuk mengatur-atur seperti yang diatur-atur untuk Pertamina. Nah, maka saya pikir ini perlu diaudit gitu ya. Apakah benar ya dikatakan Sri Mulyani bahwa Pertalite itu harga keekonominya 14.000. Ini kan nggak transparan juga bagaimana harga pokok penjualannya berapa dan sebagainya, ketemunya 14.000 itu dari mana? Ini saya juga nggak punya informasi itu ya. Maka kalau benar bahwa Revo itu menjual sesuai dengan harga pasar, maka Pertalite yang sudah disubsidi dengan 10.000 tadi ternyata kemahalan buat misal saya. Nah, kemudian bagaimana gitu ya dengan di negara lain gitu ya. Kan pemerintah juga sering membanding-bandingkan gitu ya harga dari negara-negara lain dan Indonesia termasuk yang termurah gitu ya. Nah, ini nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Karena kondisi setiap negara itu beda-beda. Misalnya di Amerika harga Pertamax misalnya itu harganya 30.000. Bagi rakyat Amerika itu tidak masalah karena penghasilan per kapita masyarakat Amerika itu cukup tinggi. Tapi kalau di Indonesia pendapatan per kapitanya itu masih rendah dengan harga 30.000 ya mampu semua, menurut saya seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Atau kalau mau bandingkan juga Malaysia jauh lebih murah juga karena subsidi yang diberikan pemerintah Malaysia itu cukup besar gitu ya. Jadi mestinya fair kalau membandingkan tadi. Tapi sesungguhnya itu bukan nggak bijak gitu ya kalau membandingkan harga di beberapa negara yang kondisinya berbeda-beda, pendapatan per kapitanya berbeda. Jadi itu nggak benar gitu ya. Nah, saya menilai gitu ya, public communication yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait misalnya berapa sesungguhnya harga Pertalite, harga keekonomian. Ini kan mestinya transparan gitu ya. Itu juga nggak benar juga. Kemudian juga misalnya subsidi tadi membengkak sampai 502. Itu juga menurut saya cenderung kebohongan publik gitu ya, karena data menunjukkan per 31 Agustus itu alokasi APBN yang sudah dipakai gitu ya, cash outflow-nya itu baru 88,6 triliun, untuk BBM 66 triliun, sehingga kalau digembar-gemborkan bahwa APBN jebol itu tidak benar juga, dan menurut saya ini jadi kebohongan publik gitu loh. Baik. Saya hanya partainya Pak Mul yang sangat kritis gitu ya untuk menanyakan tadi dan menolak melalui cara-cara yang sangat simpatik, walkout tadi gitu ya, bukan dengan nangis gitu ya Pak Mul. Baik, terima kasih Prof. Prof, satu lagi Prof, ini kan harga BBM non subsidi juga naik. Mungkin tidak nantinya pengguna BBM non subsidi ini justru akan berpindah, ibaratnya turun level menggunakan BBM bersubsidi, karena sampai sekarang pun juga
walaupun sudah dinaikkan, tapi pembatasan itu juga belum ada. Kira-kira seperti apa pandangannya, Prof? Nah, asumsi saya pembatasan itu sudah berjalan dengan baik ya, asumsinya. Nah, untuk harga Pertamax, Pertamax Turbo itu serahkan saja pada Pertamina untuk menetapkan harganya sesuai dengan harga keekonomian. Dengan menyerahkan keputusan pada Pertamina, ini akan mengurangi dana kompensasi yang dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau itu harga itu dinaikkan, apakah mereka akan pindah ke Pertamax gitu ya, atau ke Pertalite gitu ya? Nah, saya perkirakan konsumen dari Pertamax dan lain sebagainya itu orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewah gitu ya, Alphard misalnya atau Mercedes-Benz, itu dia tidak mungkin kemudian pindah ke Pertalite gitu ya, karena tentu akan sayang terhadap mesinnya karena itu mobil mahal gitu ya. Nah, bagaimana pertama dengan Pertalite gitu ya? Kalau pembatasan tadi dilakukan, maka harga Pertalite dengan Pertamax itu memang masih tinggi gitu ya. Disparitasnya itu masih tinggi. Nah, maksud saya ke depan gitu ya, bukan sekarang, ke depan, maka perlu untuk mendekatkan gitu ya, harga Pertalite dengan harga Pertamax. Misalnya menaikkan Pertamax tapi tidak 2.000 gitu ya, misalnya 1.000 tiap 3 bulan misalnya, yang kemudian tidak terasa, atau bahkan kalau perlu Pertamaxnya diturunkan supaya disparitas tadi itu tidak terlalu menganga gitu ya. Taruhlah bisa 1.500 tadi. Nah, dengan disparitas 1.500, maka saya yakin ini akan mendorong gitu ya konsumen Pertalite tadi migrasi ke Pertamax secara sukarela. Dan kalau kita lihat sebelumnya kan banyak sepeda motor yang menggunakan Pertamax juga itu ya, karena sayang mesinnya itu ya. Jadi ke depan itu perlu disparitas harga, jadi perlu dijaga itu, Mas. Baik. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin saya ke Pak Mul. Pak Mul, ini sekaligus juga untuk closing statement ya. Nanti juga saya minta ke Prof. Radi. Untuk closing statement, apa catatan DPR? Mengingat ini harga sudah ditentukan naik seperti itu, ke depannya tadi seperti yang disampaikan Prof. Radi akan banyak masyarakat mengalami inflasi, kemudian kenaikan harga di sejumlah sektor. Ini apa yang menjadi pandangan Anda, yang menjadi pandangan Komisi 7 DPR? Ya, kalau kami melihat ya dalam pemerintahan yang sekarang ini kan, dalam mengambil kebijakan itu, ya harus kita akui ya, dalam bahasa yang sederhana, kebijakan pemerintah kan kerap kali pelin-pelan, tanpa hitungan yang akurat. Ya, kasus minyak goreng begitu, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, ekspornya, batu bara juga serupa, baru berapa hari diumumkan dicabut lagi. Udah biasa pemerintah sekarang itu, tidak tegas, tidak konsisten, ya kan? Begitu juga menurut kami terkait kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Dengan luasnya penolakan masyarakat yang ada dan dampaknya yang luar biasa. Maka yang pertama menurut kami pemerintah harus mengadakan penghematan pengeluaran itu. Harus dihemat uangnya itu. Kan sedikit atau terlalu banyak sebenarnya penambahannya. Dihemat uangnya. Nah, dari mana hematnya? Ya udah yang namanya ibu kota negara baru di stop aja deh proyek itu. Nggak urgen banget. Kereta api cepat juga kan. Ini bagian proyek yang kurang begitu urgen buat masyarakat. Termasuk realisasi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga yang realisasinya lambat, sudah direfocusing aja, dipindahkan untuk subsidi. Ya, dan yang tadi juga saya menginginkan itu agar betul-betul ini orang-orang yang berpunya mobil mewah betul-betul dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ke tambang industri asing, itu udah wajib dilarang mereka. Agar uang subsidinya itu kan jadi hemat, sehingga masyarakat itu bisa terpenuhi kuotanya. Kan pemerintah juga lebih ringan. Nah itu dari kami. Karenanya kami minta, ya PKS minta agar batalkan kebijakan kenaikan subsidi ini.
Baik, terima kasih Pak Mul. Terakhir dari Prof. Radi, mungkin apa yang Prof. Radi sampaikan kepada pemerintah untuk menghadapi tadi yang disampaikan, ada kemungkinan inflasi yang akan ada di depan mata. Silakan, Prof. Jadi ya saya kira keputusan Jokowi untuk menaikkan itu sangat sulit ditarik kembali gitu ya. Apalagi yang menentang itu kan hanya Pak Mul dan kawan-kawan gitu ya. Itu saya kira suatu keputusan meskipun menurut saya salah itu ya sudah diambil gitu ya. Tapi yang perlu dipikirkan ke depan gitu ya. Jadi sejak rezim Soeharto, Mega, SBY, kalau terjadi harga minyak dunia naik, maka mengambil jalan pintas dengan menaikkan tadi, dengan memberikan beban pada seluruh masyarakat gitu ya. Nah, kan ini ada kemungkinan juga suatu kondisi tertentu, misalnya Amerika dan Rusia perang misalnya, maka harga minyak dunia bisa $200 gitu ya. Apakah ini kemudian harus dinaikkan gitu ya? Nah, maka ya itu keputusan sudah naik, tetapi perlu dipikirkan ke depannya tadi dengan pembatasan-pembatasan gitu ya. Nah, pembatasan tadi itu dengan merevisi Perpres tadi yang itu harus dilakukan gitu ya. Barangkali saya berharap Pak Mul itu juga mendorong terus pada pemerintah Perpres tadi direvisi dengan batasan sederhana saja bahwa yang boleh menggunakan subsidi itu adalah sepeda motor, angkot, truk roda 4. Nah, kedua adalah gas 3 kilo. Gas 3 kilo itu pemborosan salah sasaran itu juga besar sekali. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Meskipun di tabung itu kan ditulis khusus orang miskin. Tapi konsumen itu kan makhluk rasional gitu ya. Kalau ada harga murah dan tidak ditindak, ya mereka akan beli itu tadi. Nah, bagaimana pembatasan untuk gas 3 kilo gitu ya? Maka yang harus diubah adalah sistem distribusinya. Kalau sekarang ini kan distribusinya kan terbuka gitu ya, maka dia harus dibuat tertutup. Nah, yang penting terakhir itu ya, jadi pemerintah harus mulai tadi mengubah paradigma subsidi dari subsidi untuk produk ke subsidi by target gitu ya. Kalau by produk itu pasti salah sasaran, seperti yang terjadi sekarang ini gitu ya. Jadi meskipun sudah dinaik dan itu nggak bisa ditarik lagi, maka saya berharap pemerintah itu memikirkan ke depan gitu ya. Sebab kalau tidak nanti siapapun presidennya akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau mulai sekarang ada upaya pembatasan dengan perubahan Perpres, ada upaya untuk mengubah distribusi gas 3 kilo dari terbuka menjadi tertutup, maka saya yakin penghematan subsidi tadi akan besar sekali. Sri Mulyani menyebut gitu ya, misalnya dengan 70% konsumen pertalite itu salah sasaran, 80% salah sasaran. Nah, di salah sasaran itu menurut Sri Mulyani ada sekitar 198 triliun. Nah, kenapa bukan itu yang diselamatkan gitu ya? Jadi sekali lagi meskipun ini sudah dinaikkan dan tampaknya sulit untuk menarik kembali, tetapi tolong gitu ya, ke depan harus diubah paradigma subsidi dari produk ke target, kemudian untuk gas 3 kilo dari sistem terbuka menjadi sistem yang tertutup. Itu Mas. Baik, terima kasih narasumber di kesempatan kali ini. Ada pengamat ekonomi energi dari UGM, Prof. Fahmi Radi. Terima kasih Prof. Dan juga Pak Mulyanto, anggota DPR Komisi 7 dari fraksi PKS. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Prof. dan juga Pak Mulyanto. Terima kasih. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi. Terima kasih, Prof. Ini Rabu 7 September 2022. Kita harus diskusi. Kita berjumpa kembali setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.